Sudah ditulis namanya ya? Ditulis namanya. Sekalian kenalan juga. Nanti aja. Nanti diingatkan untuk akhwat ketika selesai saja. Hadis ke-11 ya. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ittaba. Kita sampai di hadis ke-11 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Muhammad ibn Al-Hasan, an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ketemu hadisnya? Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata rahimahullah dari Abu Muhammad. Setiap nama yang diawali Abu atau Ummu adalah dikenal dengan kunyah. Ini kunyah dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sibt artinya adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bahasa Arab ada dua kalimat yang menunjukkan kepada arti cucu. Ada sibt tulisannya seperti ini, sibtun. Ada hafid. Ada hafid. Ha fa ya dal, hafid. Ada sibtun, ada hafid. Perbedaan antara keduanya mirip dengan perbedaan antara paman dalam bahasa Arab. Nanti kita jelaskan. Kalau sibtun artinya adalah cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan. Bisa difahami enggak? Contohnya misalkan saya punya anak perempuan. Anak perempuan saya punya anak. Ini cucu saya. Saya beri nama apa? Sibt atau hafid. Sibt. Adapun hafid maka cucu dari anak laki-laki. Kira-kira jelas? Jelas. Ini sama seperti panggilan untuk paman dalam bahasa Arab atau bibi dalam bahasa Arab. Ada khal, ada am. Ada khal, ada am. Artinya sama, paman. Am dan khal. Apa beda? Kalau am untuk paman dari ibu. Untuk saudara laki-laki ibu. Kalau khal untuk saudara laki-laki ayah. Kira-kira jelas? Baik. Itu tidak perlu ditulis yang am sama khal. Perbandingan saja. Yang penting ini, sibt sama hafid. Sibt sama hafid. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Hasan ibn Ali adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hasan radhiyallahu anhu
beliau adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau sayangi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Al-Hasan. Dalam sabda beliau, "Ibni hadza, inna ibni hadza." Sungguhnya cucuku ini. Kata beliau, sungguhnya cucuku ini adalah sayyidu, adalah sayyid, adalah ketua, adalah pemimpin, adalah orang yang suatu saat nanti memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Siapa? Al-Hasan. Al-Hasan kata Nabi SAW adalah sayyid. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'atain minal muslimin. Dan suatu masa nanti, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalku nanti, cucuku ini akan mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Kelompok Ali radhiyallahu anhu dan kelompok Muawiyah. Dan benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ketika mengucap sesuatu maka tidak keluar dari diri beliau, tapi itulah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Hasan radhiyallahu anhu beliau menjabat khalifah sepeninggal Ali bin Abi Thalib, sepeninggal ayahnya. Ayahnya Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan. Lalu kemudian dibunuh Ali bin Abi Thalib oleh seorang kafir dan laknatullah alaihi, laknat Allah kepadanya, yaitu yang bernama Abdurrahman ibn Muljim pada tahun ke-40 Hijriah kalau tidak salah. Lalu kemudian diangkatlah anak beliau yaitu Hasan ibn Ali sebagai khalifah yang kelima. Sebagai khalifah yang kelima. Dan tidak lama kekhalifahan Hasan ibn Ali, kemudian beliau melepaskan jabatan kekhalifahannya. Untuk apa? Untuk diserahkan kepada Muawiyah. Tujuannya adalah untuk menjaga darah kaum muslimin, agar darah kaum muslimin tidak lagi tertumpah. Karena sebelumnya terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan nama perang Siffin. Dan saat berakhir peperangan tersebut, Ali bin Abi Thalib menyesal, begitu menyesal, bahkan bersedih, menangis beliau karena banyaknya jumlah korban dari kaum muslimin dari kedua belah pihak. Karena itu Al-Hasan ibn Ali, anak beliau, mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ya abati, bukankah aku telah melarangmu dari memerangi saudara semuslim sebelumnya?" Kata beliau, kata Hasan ibn Ali. Kemudian Ali berkata, "Aku tidak mengira bahwasanya peperangan ini akan mengambil begitu banyak korban dari kaum muslimin." Makanya Ali bin Abi Thalib menyesal. Dan ketika Hasan ibn Ali menjabat kekhalifahan, tidak lama kekhalifahan beliau melepaskan kekhalifahan pada tahun 41 Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Dan ini membuktikan kebenaran sabda Nabi SAW yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, "Khilafatu ba'di 30 sana." Kekhalifahan setelahku, sepeninggalku, selama 30 tahun lamanya. Dan benar, Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Diingat baik-baik. 11 Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian Hasan ibn Ali melepaskan kekhalifahan beliau khalifah yang terakhir, khalifah kelima, melepaskan kekhalifahan beliau pada tahun 41 Hijriah di bulan yang sama Rasulullah SAW wafat, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Berapa lama kekhalifahan sepeninggal Nabi SAW? 30 tahun. Tepat 30 tahun lamanya. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, beliau adalah cucu Nabi yang wajahnya paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama tarikh mengatakan dua cucu Nabi yang memiliki kemiripan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Tapi Hasan ibn Ali menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bagian tengah badan beliau sampai ke bagian atas beliau, Hasan ibn Ali. Adapun Husain ibn Ali menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bagian tengah beliau sampai bagian bawah beliau. Ala kulli hal, yang paling menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kok nama yang lebih sering terdengar di telinga kita
terutama dari musuh Islam Rafidhah, Syiah adalah Hasan atau Husain? Husain. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena cerita kepergian Al-Husain lebih menyedihkan daripada cerita meninggalnya Al-Hasan. Dan Rafidhah, Syiah ingin agar umat Islam merenungi kesedihan yang mendalam saat kematian Husain, agar umat Islam lebih menerima agama Syiah Rafidhah. Karena itu mereka ingin agar umat Islam menjadi lebih menerima agama Syiah Rafidhah. Mereka melakukan Husain lebih dari Hasan. Mengapa? Karena cerita kematian Husain lebih menyedihkan daripada cerita kematian Hasan. Cerita kematian Husain disebutkan dalam buku-buku tarikh di Karbala. Begitu menyedihkan, beliau dibantai, kemudian kepala beliau diarak. Menyedihkan sekali. Tapi agama Islam adalah agama yang dibangun di atas dasar ilmu. Seandainya Syiah Rafidhah benar dalam kecintaan, Syiah Rafidhah itu biasanya apa yang digaungkan? Kecintaan mereka kepada ahlu bait, ya kan? Kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya perkataan mereka benar, agama mereka benar, pasti mereka lebih mengutamakan Hasan dibandingkan Husain. Dan ini bukti kebatilan agama Syiah. Karena tidak ada perselisihan antara para ulama bahwasanya Hasan ibn Ali lebih afdal dibandingkan Husain ibn Ali. Tapi ini sekilas tentang Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Kemudian di sini disebutkan raihanati. Ada kan dalam hadis raihanati? Apa arti raihanati? Raihanati adalah raihannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan raihan ini salah satu jenis tumbuhan yang berbau sangat wangi, berbau sangat harum. Bahkan ada parfum wangian yang namanya raihan, ya kan? Wangian parfum namanya khusus raihan. Ada misk, ada raihan, ada nama-nama lainnya. Kenapa ada parfum dinamakan raihan? Karena raihan ini tumbuhan yang memiliki bau yang sangat wangi. Apa artinya raihannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya adalah cucu yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Raihanati adalah cucu yang sangat dimuliakan, dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat lain disebutkan raihanatahu. Dua raihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Hasan dan Husain. Adalah Hasan dan Husain. Beliau radhiyallahu anhuma berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat Hasan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit jumlahnya. Kenapa? Karena beliau termasuk sahabat yang sighar, sahabat yang masih kecil saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Oleh karena itu dia tidak mengambil banyak riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, yang aku hafal dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tinggalkan ma yaribuk, boleh, ma yuribuk juga boleh. Ma yaribuk dengan ma yuribuk artinya sama. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu, ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Hadisnya simple, pendek saja, tapi memiliki makna yang sangat luas. Dan hadis ini jadi kaidah dasar dalam Islam yang masuk ke dalam semua bab, semua sisi dalam agama Islam. Masuk dalam bab muamalah, masuk dalam bab jual beli, masuk dalam bab taharah, masuk dalam bab salat, apa lagi? Nikah, haji, zakat, sedekah, semuanya masuk. Kenapa? Karena manusia biasanya meragukan sesuatu. Kadang sholat tapi masih saja ragu. Kadang wudu masih saja ragu. Apa kaidahnya? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jelas? Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu. Selesai. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu. Ini kaidah.
Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Ini pembahasan khusus dalam ilmu hadis. Ada hadis memiliki tingkatan-tingkatan. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis sahih li dzatihi, ada hadis sahih li ghairihi, ada hadis hasan li dzatihi, ada hadis hasan li ghairihi. Ini pembahasan hadis. Tetapi tingkatan paling tinggi dalam ilmu hadis adalah hadis sahih. Di bawahnya ada tingkatan hadis hasan, sahih dan hasan. Tingkatan paling tinggi adalah sahih. Tetapi di sini Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Apa artinya? Ada dua arti. Sebenarnya tidak perlu terlalu jauh membahas ini ya, karena khawatirnya malah bikin mumet. Dibahas atau enggak? Dibahas tapi sekedar tambahan aja ya. Maksudnya hadis hasan sahih adalah hadis, ada dua arti. Yang pertama, hadis ini bisa datang dari beberapa jalur, dari beberapa sanad, riwayat. Beberapa riwayat hadis ini adalah hadis hasan, tingkatannya di bawah sahih. Ada jalur lain yang menyebutkan hadis ini adalah hadis sahih. Ada riwayat sahih dari hadis ini, ada riwayat hasan dari hadis ini. Karena itu beliau menyebutkan hadis hasan sahih, karena ada datang dari beberapa jalur periwayatan. Ini yang pertama. Makna yang kedua, arti yang kedua dari hadis hasan sahih adalah ulama berbeda pendapat tentang hukum hadis ini. Sebagian ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis sahih, sebagian yang lain menghukumi sebagai hadis hasan. Bisa dipahami? Faedah yang bisa diambil dari hadis ke-11 ini, yang pertama adalah faedah yang bisa diambil dari hadis ke-11 ini adalah yang pertama, agama Islam tidak menginginkan para pemeluknya, agama Islam tidak menginginkan para pemeluknya berada dalam keraguan dan kebimbangan. Berada dalam keraguan dan kebimbangan. Apa dalilnya? Agama Islam tidak menginginkan para pemeluknya untuk berada dalam keraguan dan kebimbangan. Apa dalilnya? Da'ma yaribuka ila mala yaribu. Da'ma yuribuka ila mala yuribu. Jelas. Karena keraguan dan kebimbangan itu adalah ulah syaitan. Keraguan, kebimbangan, semua sifat negatif. Contoh lainnya, malas, kemudian sedih yang berlebihan, kemudian murung, putus asa, itu semua adalah sifat yang datang dari syaitan. Karena itu di antara doa pagi dan sore adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dua sifat, ham dan hazan. Ham adalah kegundahan, kegelisahan akan kejadian yang menimpa kita di masa lalu, kemudian hazan, kesedihan. Kesedihan ini, kegundahan dan kegelisahan terhadap sesuatu yang akan datang. Artinya kita mohon kepada Allah agar dihindarkan dari rasa sedih yang berlebihan. Orang muslim itu sedih, iya, tapi tidak larut dalam kesedihan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Seorang mukmin itu seluruh urusannya berakhir bahagia, berakhir dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah jelaskan, apabila ia diberikan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur. Dan itu adalah kebahagiaan untuknya. Dan apabila ia ditimpa musibah, saudaranya meninggal, ayah ibunya wafat, atau mungkin anaknya meninggal, ia sedih. Tapi ia bersabar. Dan itu adalah kebaikan untuk
untuknya. Ini mukmin. Jadi meskipun dia sedih, meskipun dia ditimpa musibah, dia bersabar. Tidak larut dalam kesedihan. Dan dia selalu meminta kepada Allah agar dihindarkan dari kesedihan yang berlebihan. Karena kesedihan, semua sifat jelek, sebut aja. Semua sifat jelek adalah asal-usulnya dari syaitan. Karena itu Islam menginginkan agar kita semua tidak larut dalam kesedihan dan tidak berada dalam kondisi bimbang serta ragu. Bisa difahami yang pertama? Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah hadis ini mengajarkan kita sifat wara'. Hadis ini mengajarkan kita sifat wara'. Wara', bahasa Arabnya waw, ra dan ain. Wara'. Hadis ini mengajarkan kita sifat wara'. Pertanyaannya, apa itu wara'? Ada wara' dan ada zuhud. Dua sifat yang beriringan satu sama lain. Sering kita dengar. Wara', zuhud, wara', zuhud. Tapi apa makna wara'? Wara' artinya adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhir. Tarku ma yukhsha dararuhu fil akhir. Artinya adalah, ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membahayakan kehidupan akhir. Meninggalkan sesuatu yang membahayakan kehidupan akhir. Apa wara'? Meninggalkan sesuatu yang membahayakan kehidupan kita di akhirat. Kita punya dua kehidupan. Hidup di dunia, hidup yang fana, suatu saat kita akan mati, meninggalkan kehidupan ini. Kemudian hidup akhirat. Hal yang bisa mendatangkan madarah, membahayakan kehidupan akhirat, kita tinggalkan. Hal yang haram, kita tinggalkan. Hal yang syubhat, kita tinggalkan. Nabi SAW menyebutkan innal halala bayyin. Sudah disebutkan kan? Hadis keberapa? Ke-7 apa ke-6 ya? Keberapa? Ke-6. Hadis ke-6. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang abu-abu, samar-samar, mushtabihat. Ada perkara yang samar-samar. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Kalau kita ragu terhadap hal yang samar-samar, halalkah, haramkah, apa kaidahnya? Tinggalkan. Kalau ragu, tinggalkan. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan tentang mudahnya wara'. Apa wara' tadi? Meninggalkan sesuatu yang membahayakan kehidupan akhirat. Meninggalkan yang haram atau meninggalkan yang syubhat. Itu arti lain dari wara'. Meninggalkan sifat wara' itu hal yang paling mudah. Sifat yang paling mudah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in, ma ra'aitu syai'an ashal min wara'. Hal yang paling mudah adalah wara'. Tidak ada yang paling mudah dari wara'. Kullama syakaktu fi amrin tarak. Hal yang paling mudah dilakukan kata Sufyan Ats-Tsauri adalah wara'. Paling mudah dilakukan adalah wara'. Setiap aku ragu terhadap satu hal, aku tinggalkan. Setiap aku ragu terhadap satu hal, aku tinggalkan. Setiap aku ragu terhadap satu hal, maka aku tinggalkan. Hal yang paling mudah dilakukan adalah wara', karena setiap kali aku ragu terhadap suatu hal, aku tinggalkan hal tersebut. Mudah atau tidak? Mudah. Mungkin praktiknya susah, tapi mudah insya Allah. Ragu, sudah tinggalkan. Ragu, tinggalkan. Halal atau haram, syubhat, tinggalkan. Makanan yang disajikan di hadapan kita, kemudian kita dengar desas-desus kalau makanan ini adalah daging babi, tinggalkan, selesai. Entah itu daging babi beneran atau tidak, tinggalkan, selesai. Mudah sekali. Ini adalah wara'. Adapun zuhud, maka ini beda lagi. Zuhud derajatnya derajat yang bukan main-main. Zuhud artinya adalah
Sebenarnya zuhud ini berhubungan dengan hadis selanjutnya, hadis ke-12. Zuhud artinya adalah tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Meninggalkan hal yang tidak memberikan faidah di kehidupan akhir. Mirip dengan wara', perbedaannya ada di yang berfaidah dan yang membahayakan. Apa zuhud? Meninggalkan hal yang tidak berguna bagi kehidupan akhirat kita. Dan ini tingkatannya beda lagi. Nanti akan kita bahas. Ini faedah keberapa? Faedah kedua. Apa faedah kedua? Mendorong kita untuk memiliki sifat wara' dengan meninggalkan hal yang meragukan kita, hal yang syubhat. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah hadis ini mengajarkan kita untuk tidak mudah lalai. Hadis ini mengajarkan kita untuk tidak mudah lalai. Dan selalu fokus pada tujuan kita. Mengajarkan kita untuk tidak gampang lalai dan selalu fokus kepada tujuan kita. Apa hubungannya faidah ini dengan hadis ini? Hubungannya adalah kenapa orang bisa ragu? Seorang bisa ragu terhadap wudunya. Seorang bisa ragu terhadap niat salatnya. Kenapa? Karena dia tidak fokus, sibuk bermain dengan temannya, sibuk ngobrol dengan temannya, akhirnya lupa menghadirkan niat ketika ingin salat. Sebenarnya menghadirkan niat perkara mudah. Cukup seorang mengatakan dalam hatinya, saya ingin salat. Itu nih niat, karena niat tempatnya di hati. Tapi hal yang mudah ini kadang syaitan jadikan hal yang sulit. Syaitan sibukkan kita dengan perkara-perkara dunia, akhirnya kita tidak lagi menghadirkan hati kita dalam salat. Seorang mau salat jamaah misalkan, dia pergi salat jamaah bersama temannya, sibuk hatinya dengan hal dunia, akhirnya dia tidak sempat mengatur hatinya. Dia tidak sempat mengatakan kepada hatinya, niatku salat jamaah adalah untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya niatnya bukan untuk Allah. Niatnya untuk apa? Untuk ya saya salat jamaah karena teman saya ngajak. Untuk Allah? Bukan. Jadi hal yang biasa, jadi kebiasaan sehari-hari kita, ya kan? Kadang orang pergi sholat jamaah seakan-akan itu sudah kebiasaan hari-hari. Padahal seorang kalau sholat jamaah kemudian dia niatkan untuk Allah, pahalanya sangat besar. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, seorang ketika ingin sholat jamaah tidak ada niatan lain kecuali untuk Allah tabaraka wa ta'ala, maka setiap langkah yang dia langkahkan untuk Allah azza wa jalla itu akan berbuah pahala, satu, akan menghapuskan dosa, dua, kemudian yang ketiga akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Berapa langkah yang kita langkahkan menuju masjid? Anggaplah 100. 100 pahala kita dapatkan, 100 dosa terhapus dari kita, kemudian 100 tingkatan derajat Allah angkat kita. Pahala yang sangat besar. Tapi syaratnya apa? Dia tidak niat kecuali hanya untuk Allah. Tapi banyak dari kita yang tidak fokus dari niatnya. Orang salat, Allahu Akbar. Kemudian syaitan bermain-main dalam hati. Dia tidak fokus. Syaitan bermain-main dalam hati. Dia katakan, niatmu belum sahih. Niatmu belum benar. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ulangi lagi salatnya. Dia batalkan salatnya, Allahu Akbar. Kemudian syaitan lagi meragukan hatinya. Mengatakan, niatmu belum sahih. Akhirnya dia batalkan salatnya, Allahu Akbar. Terjadi nggak seperti ini? Terjadi. Terjadi kepada siapa? Orang yang tidak fokus dalam ibadahnya. Karena itu Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hati yang tidak tunduk kepadamu, yang tidak fokus dalam beribadah kepadamu. Ini doa Nabi SAW. Karena itu orang kalau berdoa tidak fokus, kira-kira diijabah nggak doanya?
Jawabannya tidak. Innallaha la yaqbalu du'a 'abdin. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Sungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Orang boleh jadi berdoa 100 kalimat, tetapi ketika selesai berdoa, dia tadi berpikir, kira-kira saya doa apa ya? Terjadi nggak seperti itu? Banyak. Kadang orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, doa yang simple. Tapi kita tidak paham apa yang kita baca. Padahal kita tahu artinya. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan hati dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita paham artinya kan? Kita memohon kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kehidupan yang baik di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang baik di akhirat. Tapi kadang orang berdoa Rabbana atina fid dunya, selesai begitu saja. Tidak ada hadirnya hati dalam doanya. Kira-kira dikabulkan atau tidak? Jawabnya tidak mungkin dikabulkan. Salah Allah atau salah kita? Salah kita. Baik, jadi hadis ini mengajarkan kita untuk selalu fokus. Apa hubungannya fokus dengan hadis ini? Orang yang tidak fokus akan selalu berada dalam kebimbangan. Selalu berada dalam apa? Keraguan. Karena itu disebutkan dalam hadis. Tadi kita sebutkan hadis ini, kaidah ini masuk dalam segala macam bab dalam ibadah. Dalam jual beli, bahkan muamalah. Dalam jual beli masuk. Dalam nikah masuk. Dalam sebut saja, semuanya masuk. Contohnya salat. Seorang kalau ragu dalam salatnya, orang sudah wudu, kemudian salat. Allahu Akbar. Dia yakin dia sudah berwudu. Lalu kemudian ada muncul dari dalam hatinya, kayaknya batal deh. Kayaknya keluar angin deh. Apa yang dia lakukan? Dia pedulikan keraguan tersebut? Enggak. Kenapa? Kalau dia pedulikan, habis sholat kita. Tidak bisa kita khusyuk. Oleh karena itu kata Nabi SAW, la yansarif. Seorang nggak boleh memutus sholatnya karena keraguan. La yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau dia ragu, dia kentut atau belum, maka jangan dia putus sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Sampai segitu Nabi SAW mengajarkan kita. Artinya kita harus benar-benar yakin untuk memutus salat kita. Jelas? Seorang kalau ragu tidak usah pedulikan. Karena ragu ini permainan syaitan. Karena itu disebutkan dalam hadis. Fasyaitan, hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum. Syaitan akan selalu mendatangi kita ketika kita salat. Dalam riwayat disebutkan nama syaitan tersebut adalah khanzab. Syaitan yang selalu mengiring kita dalam salat kita, membantu atau merusak. Fa yanfukhu fi miq'adatihi, maka syaitan akan meniup sesuatu dalam perut kita, dalam dubur kita. Dia meniup, mencoba berusaha membuat keraguan dalam hati kita. Bahkan dia sampai berusaha meniup sesuatu. Padahal kita tidak keluar apapun, tapi dia meniup sesuatu. Fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath. Lalu kemudian muncul keraguan kalau kita sudah keluar buang angin. Sudah buang angin. Dari mana? Kenyataan atau dari khayalan? Khayalan. Syaitan. Kemudian, faman wajada dzalik, siapa yang mendapati keraguan seperti itu, tidak boleh dia memutus salatnya sampai dia yakin kalau dia sudah buang angin. Dalam riwayat lain, hendaknya dia katakan dalam hatinya, dia bicara dengan dirinya, kadzabta, engkau syaitan sudah berdusta. Artinya, dan ini harus. Kenapa? Untuk meyakinkan diri kita, karena kita butuh kepada yakin. Caranya seperti apa? Meninggalkan yang ragu, yang pertama. Cara yang kedua adalah berbicara dengan hati kita. Apa yang kita ucapkan? Engkau bohong, wahai syaitan. Kemudian kita lanjutkan sholat kita dalam keyakinan. Selesai. Dan ini faidah yang bisa kita ambil dari hadis ke-11. Ada berapa faidah? 3 atau 4? 3 faidah. Ada pertanyaan? Hadis ke-12. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan wa rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Jawabannya benar atau salah? Hah? Siapa nama Abu Hurairah? Abdullah atau Abdurrahman? Nanti lihat jawabannya. Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i," di antara keindahan Islam dalam diri seseorang. Apa bukti indahnya Islam dalam diri seseorang? Ia tinggalkan apa yang tidak berguna bagi. Ia tinggalkan tarkuhu ma la ya'nihi, ia tinggalkan apa yang tidak berguna bagi. Di antara keindahan Islam dalam diri seseorang, ia tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Atau gunakan bahasa kita terserah. Intinya maknanya sama. Haditsun hasan, hadis ini hasan, derajatnya di bawah hadis sahih. Wa rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu, dan selain Imam Tirmidzi hakada, dengan lafaz seperti ini. Seperti ini, dengan lafaz seperti ini. Hadis ini jelas, min husni Islam tarkum ma la ya'ni. Kalau kita ingin bukti Islam yang kuat dalam diri seorang, apa buktinya? Lihat kebiasaan sehari-harinya. Kalau dia tinggalkan hal yang tidak berguna, berfaedah baginya, misalkan di malam hari setelah salat Isya, apa sunnahnya? Tidur. Karena Nabi membenci begadang, membenci obrolan setelah salat Isya. Yakrahu as-samar. Nabi SAW membenci samar. Samar itu adalah ngobrol setelah salat Isya. Obrolan yang tidak ada faedahnya. Obrolan yang tidak faedah. Obrolan yang tidak ada faedah, tinggalkan. Kemudian ketika ada orang jahil, orang yang bodoh datang kepada kita berbicara tentang suatu hal yang tidak berguna sama sekali, misalkan berbicara tentang urusan politik. Jurusan kita politik atau enggak? Bukan. Berguna bagi kehidupan kita? Enggak sama sekali. Enggak menambah keimanan, enggak mengurangi juga keimanan kalau kita tidak tahu. Iya kan? Tapi kebanyakan dari kita sibuk dengan hal tersebut. Seakan-akan kita adalah orang yang jago dalam masalah politik. Akhirnya apa? Waktu habis, hati kita dipenuhi kebencian, ujung-ujungnya iman naik atau tidak? Tidak, bahkan iman kita turun. Kenapa? Kita membenci saudara kita untuk alasan yang tidak jelas. Dan ini terjadi sebelumnya, kan? Ketika pemilu antara nomor 1 dan nomor 2, sama sekali nggak ada faedah. Dan itu yang Anda rasakan juga. Anda bertobat kepada Allah. Jauh hari sebelum pemilu, Anda berdebat dengan ayah Anda, rahimahullah. Suatu yang sama sekali nggak ada faedahnya. Kalau Anda ingat-ingat, Anda sedih. Nggak ada faedahnya sama sekali. Ayah saya milih nomor 1. Saya milih nomor 2. Saya sebenarnya nggak milih. Cuman karena saya nggak suka nomor 1, kemudian karena banyak berita yang tersebar, akhirnya saya menentang keras ayah. Akhirnya ayah saya marah, murka, bahkan wajahnya memerah. Rahimahullah, sudah meninggal. Rahimahullah, memerah wajahnya. Karena masalah apa? Masalah yang saya sendiri nggak paham, ini berguna atau tidak. Akhirnya saya tobat, dan sebelum kematian ayah saya, ya, ketika ada perdebatan dengan ayah saya tinggalkan. Karena tahu nggak ada faedahnya, tahu nggak berguna hal tersebut. Saya coba berbakti kepada orang tua dengan cara apapun. Intinya ketika ada hal yang nggak berfaedah, sudah tinggalkan. Dan ini bukti indahnya Islam dalam diri seseorang. Hadis ini jelas tadi saya sampaikan. Kemudian faedah dari hadis ini yang pertama adalah dalil keimanan. Dalil keimanan, dalil itu bukti.
bukti keimanan dan bukti keislaman dalam diri seseorang, bukti keimanan dan bukti keislaman dalam diri seseorang apa? Adalah kebiasaannya. Bukti keimanan dan keislaman dalam diri seseorang adalah kebiasaan sehari-harinya. Jika kebiasaan sehari-harinya penuh dengan hal yang berfaedah, maka itu menunjukkan Islam yang kuat dari dalam hatinya. Iman dalam hatinya adalah iman yang kuat. Kalau orang hari-harinya disibukkan dengan permainan, disibukkan dengan tontonan, disebutkan dengan perkataan yang tidak sama sekali memberikan faedah, maka kita paham kalau orang ini Islamnya Islam Muslim, tapi Islamnya lemah. Bisa difahami? Ini mizan, ini timbangan. Kita mau tahu orang ini bisa kita jadikan sahabat atau tidak, seperti ini cara mengukurnya. Kebiasaan sehari-hari. Karena sahib itu, pertemanan itu sahib. Sahib. As-sahibu sahib. Ini yang dikatakan oleh orang-orang. As-sahibu sahib. Artinya apa? Teman itu menyeret kita. Entah itu menyeret kepada kebaikan atau menyeret kepada keburukan. Karena itu Nabi SAW menyebutkan mathalul jalisi su wal mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamil miski wa nafiqil kir. Perbedaan antara teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk adalah seperti orang penjual minyak wangi dan pandai besi. Artinya memberikan asar, memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Maka baik-baik kita dalam memilah dan memilih sahabat kita. Apa mizannya? Apa timbangannya? Apa patokan dalam memilih sahabat? Hadis ini. Mizannya adalah Islamnya orang tersebut. Kuatkah atau lemahkah? Bagaimana kita tahu? Hadis ini. Kalau dia sibuk dengan hal yang berfaedah, kita tahu. Kita ambil orang ini sebagai sahabat. Kalau dia disibukkan dengan hal yang tidak berfaedah, maka tinggalkan pertemanan, putuskan pertemanan dengannya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, hadis ini mengajarkan kita sifat zuhud. Zuhud atau apa tadi? Ada wara' dan ada zuhud. Hadis ini mengajarkan kita sifat zuhud. Apa zuhud tadi? Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi kehidupan akhirat kita. Tadi kita katakan kalau zuhud ini tingkatannya berbeda dari tingkatan wara'. Perbedaannya apa? Kita ambil contoh. Seorang kalau wara', maka dia hati-hati terhadap hal yang haram. Hati-hati terhadap hal yang syubhat. Di depannya ada harta atau makanan, tapi dia tidak tahu makanan ini halal untuknya atau haram. Makanan ini sudah diizinkan oleh pemiliknya untuk kita makan atau tidak. Ragu, syubhat. Apa yang dia lakukan? Tinggalkan. Wara'. Ini lebih mudah. Adapun zuhud, maka tingkatannya berbeda dari wara'. Zuhud ini, dia wara'. Zuhud, dia harus wara'. Harus meninggalkan hal yang syubhat, harus meninggalkan yang haram. Lalu kemudian ada hal yang mubah, tapi tidak berguna baginya. Menyenangkan memang, tapi tidak berguna baginya. Tidak berguna, tentunya makna tidak berguna di sini maksudnya sama sekali tidak berguna baginya di kehidupan dunia dan akhirat. Karena kadang ada sesuatu yang berguna bagi kehidupan dunia. Contohnya seorang belajar ilmu non syar'i, berguna atau tidak? Berguna. Dia sibukkan hari-harinya dengan seperti itu, maka dia termasuk orang yang zuhud. Orang sibuk dengan belajar, kemudian dia lelah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Main bola bersama temannya, sesuatu yang menguatkan jiwanya. Dia lari pagi, atau mungkin apa? Dia makan makanan yang enak, makanan yang nikmat untuk menikmati kehidupannya sementara saja. Atau mungkin dia pergi bersama keluarga untuk ke pantai atau mungkin ke gunung. Ini hal yang berfaedah. Hal yang berfaedah. Kenapa? Dengan hal-hal seperti ini, dia akan bisa menjadikan dirinya lebih tenang untuk persiapan usahanya yang kemudian
hari atau di waktu yang berikutnya. Karena itu Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Apabila engkau telah berakhir dari perbuatanmu, lakukan dari amalanmu, lakukan amalan yang lainnya. Jadi orang muslim itu amalannya selalu berfaedah. Berfaedah dunia atau berfaedah di kehidupan akhiratnya atau berfaedah dunia dan akhiratnya. Makanya hadis ini mengajarkan kepada sifat zuhud. Faedah yang kedua, pentingnya prioritas dalam beramal. Pentingnya prioritas dalam beramal. Sesuatu yang kita tinggalkan ada banyak macamnya. Ada yang haram, maka ini masuk ke dalam ranah haram dan syubhat, masuk ke dalam ranah wara. Kita tinggalkan yang haram, kita tinggalkan syubhat, maka kita memiliki sifat wara. Kemudian ada juga yang kita tinggalkan berupa sesuatu yang tidak berfaedah, tapi dia sesuatu yang mubah atau sesuatu yang makruh. Makruh berdosa nggak kalau dilakukan? Jawabannya tidak berdosa. Mubah kalau kita lakukan berdosa atau berpahala? Sama sekali tidak keduanya. Tidak mendapatkan pahala dan juga tidak berdosa. Dan ketika hal yang mubah atau hal yang makruh ini tidak berfaedah bagi diri kita, kita tinggalkan, maka inilah hakikat zuhud. Yang pertama tadi meninggalkan haram atau syubhat, ini masuk ke dalam perkara wara. Kemudian meninggalkan sesuatu yang makruh atau mubah yang tidak berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, ini masuk ke dalam ranah zuhud. Jelas? Jelas atau nambah mumet? Ini hal yang kita tinggalkan. Macam-macam. Ada yang haram, ada yang syubhat. Ini masuk dalam wara. Pembahasan wara. Ada yang mubah. Kita tinggalkan yang mubah. Contohnya, ngobrol sama teman kita malam-malam, begadang malam-malam untuk permainan atau main apa aja lah. Ini berfaedah, ini hukumnya apa? Haram, makruh atau mubah? Mungkin bisa masuk ke makruh, mungkin bisa masuk ke mubah. Tapi seperti ini makruh karena dilakukan setelah Isya dan Rasulullah tidak suka hal tersebut. Kita tinggalkan yang makruh, maka ini adalah zuhud. Siang hari kita ngobrol sama teman kita tinggalkan tidur siang, ngobrol sama teman kita tentang masalah politik, tentang fulana, tentang wanita, atau mungkin tentang istri orang, atau mungkin tentang urusan aib orang lain. Berfaedah atau tidak? Tidak berfaedah. Kita tinggalkan. Hal yang makruh atau mungkin mubah, kita tinggalkan. Ini masuk dalam ranah zuhud. Kemudian yang ketiga, yang pertama haram syubhat, yang kedua makruh dan mubah, tidak berfaedah. Kemudian yang ketiga, bisa jadi itu adalah ibadah, bisa jadi itu adalah taat, tapi kepentingannya di bawah kepentingan ketaatan yang lainnya. Kepentingannya di bawah kepentingan ibadah yang lain. Ketaatan atau ibadah yang kepentingannya di bawah kepentingan ibadah yang lain. Contohnya, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai muadzin mengucapkan la ilaha illallah, azan berkumandang, memanggil kita untuk salat jamaah. Kita sibuk membaca Al-Quran. Kita sibuk mencari nafkah. Dua hal ini adalah ketaatan, ya kan? Membaca Quran ketaatan, mencari nafkah untuk anak istri adalah ketaatan. Kita tinggalkan panggilan azan, sibuk dengan ketaatan-ketaatan yang saat itu prioritasnya di bawah ketaatan, mendatangi salat jamaah. Betul tidak? Betul. Karena itu tadi kita sebutkan ada 3 tingkatan. Pertama yang haram dan syubhat, kemudian yang mubah dan makruh, yang ketiga ketaatan. Tapi prioritasnya lebih rendah dibandingkan ketaatan yang lainnya. Karena itu faedah yang ini kita sebutkan pentingnya mengetahui prioritas dalam beramal. Mana yang lebih utama dalam beramal saat waktu itu, dalam kondisi tersebut.
Contohnya, dalam kondisi kelaparan, orang-orang semua lapar. Mana yang lebih penting? Seorang dai mengajarkan ilmu syar'i atau seorang dai mengumpulkan sedekah untuk diberikan kepada fakir miskin yang kelaparan? Pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ini pentingnya mengetahui prioritas dalam beramal. Maka kalau orang tidak mengetahui prioritas, bisa jadi dia tinggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi yang dia tinggalkan adalah sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui prioritas. Contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya adalah ketika dalam kondisi hujan, atau mungkin ketika sholat jamaah, mengimami sholat jamaah, ada anak kecil menangis di belakang. Dan dia tahu kalau memanjangkan bacaan, kemudian memerdukan suara dalam bacaan adalah sunnah, iya kan? Dia fokus kepada memanjangkan bacaan, khusyuk dalam sholat, rukunya dilamakan, sampai seterusnya. Lama sholatnya, anaknya terus nangis. Kira-kira salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena dia tinggalkan sesuatu yang lebih bermanfaat baginya. Apa yang bermanfaat baginya? Dia imam, dia pemimpin. Maka yang penting baginya adalah rakyatnya. Iya kan? Yang penting baginya adalah jamaah salatnya. Karena itu sunnah Nabi SAW ketika ada anak kecil menangis, kita percepat salatnya. Kita imam, kita percepat salatnya. Begitu juga ketika dalam kondisi turun hujan yang sangat deras. Atau tadi contoh yang tadi, misalkan sekarang waktunya belajar, waktunya murajaah hafalan subuh misalkan, kemudian kita sibuk dengan ibadah yang lainnya. Contohnya apa? Ibadah lainnya. Contohnya sibuk dengan, mungkin kita harusnya menghafal, ini jadwal kita sehari-hari, menghafal Quran, tapi kita sibuk dengan belajar hadis atau mungkin belajar yang lain. Mana yang lebih utama? Yang lebih bermanfaat bagi kita adalah menjaga konsistensi dalam beramal. Karena itu Nabi mengatakan, khairul a'mali ma dawama in qalla. Sebaik-baik urusan adalah yang konsisten meskipun itu sedikit. Maka yang terpenting adalah menghafal. Yang penting pada waktu itu adalah kebiasaan kita apa? Kebiasaan kita menghafal, jaga kebiasaan tersebut. Kemudian membaca hadis ibadah atau tidak? Ibadah. Tapi mana yang lebih prioritas? Yang pertama. Wadih, jelas? Baik. Ini faedah yang ke 3 atau kedua? Tinggal 5 menit. Kita potong untuk dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ini ada sisa beberapa kisah dan satu faidah. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kita lanjutkan aja sampai 9.15 ya batasnya. Ada pertanyaan, monggo? Betul? Mungkin dari akhwat atau mungkin dari ikhwan. Yang akhwat jangan malu bertanya ya. Karena malu ketika bertanya bukan sifat yang terpuji. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita Ansar. Kenapa? Karena mereka nanya apapun yang mereka tanyakan. Mereka tanya tentang masalah mani. Masalah sensitif bagi wanita, ya kan? Tapi mereka tidak malu untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Aisyah mengatakan, khairun nisa nisaul ansar, ni'man nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar, wanita asli Madinah. La yamna'uhunna al-haya' min an yatafaqahna fi amri dinihin. Mereka tidak malu, mereka tidak menghalang mereka rasa malu untuk terus belajar, untuk terus bertanya. Dan ini wanita terbaik, bisa menempatkan rasa malu sesuai dengan kondisi dan tempat. Ini pancingan saja kalau ada yang mau bertanya wanita faktor. Jadi hidup. Kalau Anda nggak paham, Anda bilang nggak paham, nanti Anda bisa jawab di pertemuan berikutnya. Nggak ada? Baik. Ada kisah salah seorang sahabat yang bernama Ahnaf ibn Qais. Ahnaf ibn Qais. Ada yang mengatakan beliau adalah sahabat, ada yang mengatakan beliau adalah tabi'in. Ahnaf ibn Qais. Ahnaf ibn Qais ini, kata sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu,
Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah katakan, Ahnaf ibn Qais ini adalah seorang laki-laki yang kalau dia marah, 100.000 orang di belakangnya akan marah bersamanya tanpa tahu alasan kenapa mereka marah. Coba, kalau dia marah, maka la ghadiba ma'ahu mi'atu alfin. Kalau dia marah, murka, maka 100.000 orang pengikutnya akan murka bersamanya tanpa tahu alasan yang pasti kenapa mereka ikutan marah. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya tentang hal ini kepada Ahnaf ibn Qais. Kenapa kok bisa demikian wahai Ahnaf ibn Qais? Maka Ahnaf ibn Qais mengatakan, kuntu la atakallamu fima la ya'nini wa yakunu bitarki ma la ya'nini kama anta la tatruku ma la ya'nik. Artinya adalah karena aku selalu meninggalkan hal yang tidak berfaedah bagi kehidupanku, karena aku senantiasa bersemangat meninggalkan hal yang tidak berfaedah bagi kehidupanku, sebagaimana semangatmu bertanya tentang sesuatu yang tidak ada faedah bagi kehidupanmu. Maksudnya apa? Orang ini sibuk dengan kehidupan Ahnaf ibn Qais. Kok bisa seperti itu? Dia datang bertanya. Faedah untuk dia atau tidak? Tidak berfaedah. Tidak berfaedah banyak untuk kehidupan akhirat dia. Kata Ahnaf ibn Qais, aku semangat meninggalkan hal yang tidak berfaedah, sebagaimana semangatmu melakukan hal yang tidak berfaedah. Artinya kaumnya Ahnaf ibn Qais ini melihat lurusnya akhlaknya Ahnaf ibn Qais, melihat bagaimana agama Ahnaf ibn Qais. Karena itu apapun yang dilakukan Ahnaf ibn Qais pasti berfaedah. Karena itu ketika Ahnaf ibn Qais marah, 100.000 orang pun marah bersama Ahnaf ibn Qais. Ini faedah. Kenapa kita harus menjaga sifat zuhud? Kenapa? Karena akan timbul faedah yang lainnya, akan timbul sifat mulia yang lainnya. Sudah lewat ini. Baik, faedah yang terakhir kita tinggalkan untuk pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nas'alullaha al-'azim al-karim an yahaba lana al-istiqamata fid din wa tsabata ala jami'i umurina wa an yaj'alana 'awaqiba umurina ila kulli khairin. Amin. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.